Selamat malam promo semua. Mana nih yang dari kemarin udah nungguin seri Jurassic World yang baru? Sini-sini merapat, udah ada loh ini, Jurassic World Dominion. BTW, pemain-pemain dari Jurassic Park sama Jurassic World sebelumnya gabung loh di film ini. Ada Chris Pratt yang meranin jadi Owen, si pawang dino. Bryce Dallas Howard yang jadi Claire Dearing, si manajer Jurassic World di film sebelumnya. Laura Dern yang jadi Dr. Ellie Sattler, si ahli paleobotani. Ada Sam Neill yang jadi Dr. Alan Grant, si ahli paleontologi. Next, ada Jeff Goldblum yang meranin jadi Dr. Ian Malcolm, si ahli matematika dalam teori chaos. Dan terakhir, ada Isabella Kotba yang meranin jadi Maisie Lockwood. Ingat kan ya, anak kecil yang ternyata hasil kloningan dari anaknya Benjamin Lockwood dulu. Jadi, di seri kali ini nyeritain tentang 4 tahun pasca peristiwa Fallen Kingdom, di mana dinosaurus sekarang hidup berdampingan sama manusia di seluruh dunia. Penasaran gak sih jadinya gimana? Oke, daripada penasaran, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada nelayan yang lagi mancing rajungan. Wah, dapet banyak tuh ya. Tapi, tiba-tiba nih si Bagong Mosasaurus nyaplok hasil tangkapan mereka. Jadi semenjak peristiwa terakhir itu, dino-dino jadi bebas berkeliaran. Dan ternyata dino-dino banyak bikin bencana ekologis dan serangan hewan yang mematikan. Bahkan jadi banyak pasar gelap yang memperjualbelikan dino-dino ini. Oleh karena itu, pemerintah nugasin Bayesian Genetics buat ngendalin spesies invasif. Lewis Dodson, CEO Bayesian, ngebangun cagar dinosaurus di pegunungan Dolomit, Italia. Di sana, mereka neliti sistem kekebalan purba dino buat tujuan unik farmasi. Selain dino-dino, dia juga butuh si Maisie buat diteliti. Secara kan dia manusia buatan tuh. Jadi, mereka bisa nyegah kepunahan hewan-hewan kalau hasil penelitiannya berhasil. Oke, masuk ke filmnya nih. Lokasinya di tempat penangkaran ilegal yang ada di Nevada. Ada Claire sama Zia nih. Mereka lagi nyelidikin tempat itu. Claire nggak tega ngeliat ada Nasutoceratops yang sakit. Akhirnya dibawa sekalian. Di luar gerbang udah ada Franklin yang jemput mereka. Mereka ini dari kelompok perlindungan dinosaurus. Aduh, ketahuan gak tuh mereka? Dikejar langsung. Di depan mereka udah ada banyak banget Nasutoceratops yang hadang. Pinter loh mereka, nyerangnya ke orang-orang jahat itu. Besoknya, Franklin sama Zia ngerasa udah gak bisa ngelakuin kerjaan ini lagi. Karena dinilai udah gak efektif. Scene pindah nih, ke si Owen yang lagi ngerelokasi dinosaurus liar. Biar nggak ngerusak di kota-kota. Nurut gak tuh para Saurolopusnya? Ada orang-orang dari mana nih mantau si Owen dari kejauhan? Nah, ini si Maisie, lagi motongin kayu. Dia dengar ada suara dino, dan dia langsung cabut pergi ke kota. Ternyata ada 2 Dreadnoughtus yang nyasar ke tempat pertambangan kayu. Pas Maisie balik rumah, udah ada si Claire nih. Claire khawatir banget kalau si Maisie pergi-pergi sendirian ke kota. Sedangkan si Maisie udah ngerasa bosan banget tinggal di tempat terpencil kayak gitu. Selain itu, dia juga penasaran sama dirinya, yang bukan manusia asli. Gak lama si Owen pulang. Udah akur bener-bener ya sekarang Owen sama Claire. Ada si Blue tuh ngintipin mereka. Blue lari kayak nyari sesuatu gitu. Walah, ternyata Blue punya anak. Ih, gemes banget. Kok bisa ya Blue punya anak tapi gak ada pasangannya? Berarti dia aseksual ya. Mereka nemu target mereka buat makan nih. Dicaplok duluan dong itu sama serigala. Auto ngamuk lah anaknya si Blue. Malam itu, mereka lagi ngobrol-ngobrol. Lagi-lagi si Maisie ngebahas masalah bosen tinggal di situ. Ternyata Owen sama Claire takut kalau si Maisie diculik sama orang-orang dari Bayesian. Soalnya Bayesian punya tujuan jahat. Mereka mau neliti gennya si Maisie. Scene pindah ke Texas Barat. Ada 2 kakak beradik lagi beternak. Si anak laki ini ngeliat ada satu belalang yang ukurannya gede banget. Tiba-tiba, gile banyak banget ternyata. Mereka lari buru-buru ngumpet ke dalam gudang. Jadi keinget sama film The Swarm ya guys ya. Setelah kejadian itu, Dr. Ellie Sattler dipanggil ke ladang itu. Anehnya, belalang-belalang jumbo itu nggak mau makan jagung yang ada di ladang keluarga Bennett. Dan ternyata benih yang mereka pakai itu benih dari Bayesian. Scene pindah lagi nih ke tempat Dr. Alan Grant. Biasalah ya, lagi gali-menggali.
Dia kedatangan tamu. Kaget tuh dia. Ternyata Ellie tamunya. Di situ Ellie ngasih tahu kalau dia udah cerai sama suaminya, jadi bisa lebih fokus kerja. Si Ellie udah sampai cerai aja, si Ellen masih tetap ngejomblo loh. Canda omelan. Oh ya, si Ellie ke situ tuh mau ngasih unjuk belalang jumbonya. Masalahnya, di dalam gen belalang jumbo ada gen dari binatang purba. Nah, Ellie mau minta bantuan Ellen buat nyari bukti nyata kalau Byasin lah yang ada di balik ini semua. Kebetulan si Ellie dapat undangan dari filsuf internal mereka, Dr. Ian Malcolm. Next scene, kita dikasih lihat kondisi di fasilitas relokasi satwa liar AS yang ada di Pennsylvania. Jadi, sebelum dikirim ke Suaka Byasin, dino-dino yang ditangkap dikumpulin dulu di sini. Ada Nasutoceratops yang diselamatin sama Claire tuh di situ. Oke, balik ke rumah Owen. Macy yang lagi sendirian di luar disamperin sama anaknya Blue. Dikasih makan tuh. Emaknya datang. Untung Owen keluar nenangin si Blue. Masih nurut ya si Blue sama Owen. Oh iyalah, dari kecil Owen yang ngurusin. Owen mau ngikutin Blue ke sarangnya. Macy mau ikut, tapi dilarang sama dia. Kirain masuk ke rumah udah gitu ya, ngerti dilarang. Taunya cuma mau ngambil sepedanya. Duh, kasian banget tuh itu anaknya kena jebakan. Orang-orang suruhan dari Byasin yang bikin. Di sisi lain, Macy dihadang di jembatan. Macy juga dibawa sama mereka. Owen balik ngasih tahu Claire buat ngejar mereka. Tiba-tiba ada Blue. Dia marah kehilangan anaknya. Owen janji bakal ngebalikin anaknya si Blue. Baru deh tuh si Blue pergi. Ini si Franklin udah dapet kerjaan baru. Sekarang dia kerja di CIA, di unit dinosaurus. Dia ngasih tahu orang suruhan Byasin itu namanya Rain Delacourt. Kemungkinan Macy sama anaknya Blue dibawa ke Malta. Di sisi lain, Ellie sama Ellen sampai nih di suakanya Byasin. Disambut sama Ramsay Cole dari bagian komunikasi. Isi dari suaka itu ya dino-dino dari Isla Nublar atau Isla Sorna. Termasuk si T-Rex juga ada di situ. Di sana dipasang sistem pencegah udara, biar Pterosaurus tuh nggak bisa terbang lewat dari 500 kaki. Oh ya, selain T-Rex, di sana juga ada predator puncak lainnya, yaitu Giganotosaurus. Dino-dino di sana udah diimplan saraf yang bisa ngirim sinyal listrik ke otak. Jadi pengurus suaka bisa ngontrol dari jauh. Setrum gitu, agak kejam sih ya. Sampai di sini mereka disambut lagi sama Louis. Abis itu mereka lanjut nemuin si Ian. Ellie nyoba jelasin tentang belalangnya, tapi kelihatannya si Ian gak mau ikut campur. Ian malah nawarin kopi buat Ellen. Ternyata suara berisiknya itu buat pengalih obrolan mereka. Disitulah Ian ngasih tahu kalau belalang itu emang proyeknya dari Byasin. Dia juga diam-diam ngasih alat akses masuk ke pintu-pintu yang ada di sana. Pas suara mesinnya mati, mereka langsung pura-pura ngebahas yang lain. Nah, ada Dr. Henry Wu nih. Dia lagi nyoba ngejelasin kalau proyek belalang ini bahaya banget. Dunia bisa ngalamin krisis pangan gara-gara belalang-belalang itu. Dia juga nyaranin buat ngebasmi semua belalang yang udah mereka lepasin. Tapi Louis nolak. Ini ada Kayla, si pilot kargo yang suka bawa-bawain dino. Dia ngeliat Macy dibawa sama Soyona, suruhannya Louis. Oke, ini Owen sama Claire udah sampai di Malta. Ketemu sama teman lama Owen, namanya Barry. Mereka diajak nyelundup masuk ke pasar gelap. Ada si Kayla di situ. Kayla peringatin Claire kalau tempat itu tuh bahaya. Dia agak kaget sih setelah tahu Claire nyari anaknya yang dia lihat tadi. Tapi dia nggak mau ikut campur. Nah, ini mereka berhasil ngepung Rain sama Soyona. Soyona mau bayar Rain buat ngirim Atrociraptor ke Riyadh. Atrociraptornya bahaya. Udah dilatih buat ngebunuh siapa aja yang ditunjuk. Truknya mau kabur, tapi akhirnya kena spike trap terus terguling. Kandang-kandang Atrociraptornya pada jatuh lagi ke dalam. Ih, bener-bener deh si Rain. Dilepasin dong tuh. Owen gelut sama Rain di tempat adu dino. Rain kalah. Mana itu tangannya kena caplok. Di situ Rain bilang kalau Macy udah dibawa sama Soyona. Dia nggak tahu dibawa kemana. Soyona merintahin anak buahnya buat ngebukain kandang-kandang Atrociraptornya. Satu persatu mereka ditunjuk buat dijadiin target Atrociraptor. Claire ngejar Soyona ke rumah-rumah warga. Gelut tuh mereka. Akhirnya si Soyona ngasih tahu, Macy sekarang kemungkinan besar udah sampai di Byasin. Tiba-tiba nongol nih salah satu Atrociraptornya. Langsung ditunjuk tuh ke Claire biar dikejar. Pas banget tuh ada si Kayla. Ditolong akhirnya. Ini mereka ingat kerjaan mereka pas jadi pawang dulu ya. Si Barry yang dijadiin pancingan. Yaps, berhasil. Masuk tuh ya satu ke kandang. Udah ditodong, masih sempet-sempetnya dia nunjuk si Owen biar Owen dikejar. Gile, jago si Owen, dikejar-kejar dua loh itu dia.
Kacau udah tuh, pada nyerang orang-orang di luar. Claire sama Kayla udah sampai duluan nih di pesawatnya si Kayla. Udah terlanjur jalan, Owen baru sampai. Dibukain nih pintu belakang pesawatnya. Mantap, berhasil masuk si Owen. Atrociraptor yang ngikut kedorong jatuh lagi sama motornya si Owen. Ini akhirnya Dr. Henry ketemu sama Macy. Di situ juga ada anaknya Blue yang dinamain Beta sama Macy. Dr. Henry ngasih tahu kalau Dr. Charlotte Lockwood yang dicari tahu sama Macy selama ini sebenarnya tuh anak dari mendiang Benjamin Lockwood, sekaligus rekannya dia. Charlotte ternyata sama kayak Blue, bisa hamil tanpa pasangan. Dia pakai DNA-nya sendiri buat bikin Macy identik sama dia. Setelah Macy lahir, Charlotte meninggal karena ada kelainan genetika. Tapi dia udah ngubah DNA-nya Macy buat nyegah Macy ngewarisin penyakit mematikan yang dia derita. Nah, Dr. Henry yakin DNA dari Macy sama Beta itu bisa buat ngehentiin wabah belalang jumbonya. Ini Ellie sama Ellen dikasih waktu buat jalan-jalan. Mereka manfaatin buat ngecek ke lab yang dikasih tahu sama Ian. Sementara itu, selagi Dr. Henry sama Louis lagi ngomong, Macy ngelepasin Beta terus kabur dari situ. Nah, udah dapet nih sampelnya. Tapi mereka langsung diserang sama belalang-belalang jumbonya. Untung berhasil keluar tuh. Di situ mereka ketemu sama Macy. Di sisi lain, Kayla lagi minta izin buat mendarat. Alasannya dia bawa kiriman, tapi ditolak. Dia ketahuan kalau bawa Owen sama Claire. Louis merintahin buat matiin sistem pencegah udaranya. Bener aja, di atas mereka udah ada Quetzalcoatlus. Dikira udah pergi, taunya datang lagi, malah nyengkram pesawat mereka. Rusak parah itu seketika. Yang jadi masalahnya sekarang cuma bangku yang didudukin Claire yang bisa dilontarin. Claire beraniin diri, sementara Owen sama Kayla jatuh bareng pesawatnya. Oke, ini mereka udah mau kabur naik pot. Tiba-tiba Ramsey datang. Mereka takut ketahuan. Ternyata Ramsey malah bantu mereka. Justru dia yang ngasih tahu ke Ian tentang proyek jahatnya Bayasin ini. Yah, nyangkut tuh di puun. Mana ada Therizinosaurus? Oke, berhasil ngelepasin diri nih dari bangku. Dia ngerangkak pelan-pelan. Tapi diikutin sama Therizinosaurusnya. Gile, diteriakin dong itu pas banget di atas kepala. Wih, ternyata Owen sama Kayla selamat. Lagi pelan-pelan jalan di atas es. Nongol nih Pyroraptor. Kayak burung, tapi bisa berenang loh. Duh, Owen kecemplung. Esnya jebol. Pas banget Kayla narik dia. Mereka buru-buru lari, masuk ke lift. Disetrum deh tuh sama si Kayla. Sementara itu, si Louis dikasih tahu kalau Ellie sama Ellen berhasil ngambil sampel. Diberhentiin tuh potnya. Mereka jadi terpaksa jalan kaki. Nah lo, ada yang berenang tuh. Si Louis juga langsung mecat Ian. Diusir Ian dari situ. Aduh, ini segala ada T-Rex lagi. Mereka jadi harus ngumpet dulu nih. Pas si T-Rex mau makan rusanya, datang Giganotosaurus. 2 predator puncak ada di satu wilayah. Wah, bahaya sih ini. Tapi untungnya kali ini T-Rex ngalah. Jadi nggak gelut mereka. Ini Ian dikasih mobil buat jemput Ellie, Ellen, sama Macy. Pas mereka mau naik tangga, tiba-tiba ada suara. Di atas tangga udah ada yang nyambut mereka. Dan ternyata di belakang mereka juga ada. Mereka kabur, tapi mentok, dikunci pintunya. Pas banget, Ian sampai. Masalahnya, buka kuncinya pakai password. Dia cobain dong tuh satu-satu yang mungkin jadi passwordnya. Untung Ramsey lihat dari CCTV. Dibukain tuh kuncinya. Ini Claire nemu bangunan kayak stasiun gitu. Dinyalain deh tuh listriknya. Malah jadi ngundang Dilophosaurus datang ke situ. Dicekek lo itu sama si Babang Owen. Mau macem-macem sama ayangnya sih. Takut ketahuan publik, Louis langsung ngebakar belalang yang ada di labnya. Gak semua mati, pada terbang kabur sambil berapi-api gitu. Akhirnya malah jadi ngebakar hutan. Gara-gara ngindari nabrak, mobil Ian jatuh ke jurang. Tapi pas banget dong, mobil mereka jatuh tepat di depan Owen, Claire, sama Kayla. Baru mau pergi, muncullah si Giganotosaurus.
Giganotosaurus. Pas giliran Macy naik tangga, digigit tuh tangganya. Selamat dia, ada pelindung besinya tuh tangga. Mereka semua udah naik nih, kecuali si Ian yang ngumpet di dalam mobil. Tapi... Buset, di depan komuk dong tuh Giganotosaurusnya. Ian mancing Giganotosaurusnya, terus ngelemparin api ke mulutnya. Nyaris aja kena caplok tuh si Ellie. Mereka berhasil masuk ke stasiun itu. Pas mau kabur, kakinya Claire kesangkut kabel yang ditarik sama Giganotosaurus. Ditembak bius, tapi nggak ngefek. Macy ngelemparin senjata listrik ke Claire. Disetrum tuh matanya, baru dia mundur dia. Ngeliat semuanya berantakan, dengan amat sangat terpaksa, Louis akhirnya merintahin buat evakuasi. Sekarang rencana mereka mau nyalain sistem pencegah udaranya dulu, baru bisa aman naik heli. Ini mereka udah sampai nih di stasiun tempat nyalain sistem pencegah udaranya. Tapi nggak bisa. Tiba-tiba si Ramsey datang, ngasih tahu kalau itu karena kekurangan daya. Satu-satunya cara, matiin sistem utama yang ada di lantai atas. Claire sama Ellie yang akan ke sana. Sedangkan si Owen, Ellen sama Macy mau nyari si Beta. Setelah nahan geling lewatin belalang jumbo yang terkapar di situ, akhirnya bisa juga nih matiin sistem utamanya. Nah, ini juga ketemu nih si Beta. Macy nyoba ngontrol Beta. Pas Beta mau nyerang Ellen, langsung ditembak bius sama Owen. Udah senang berhasil matiin sistem utamanya. Tiba-tiba nyala lagi secara otomatis. Mana belalang-belalang jumbonya pada bangkit lagi? Ya udah, daripada lama, dirusak aja sekalian tuh biar mati sistemnya. Louis yang naik pot buat kabur bawa embrio dino, potnya jadi berhenti di tengah jalan. Disitulah dia tewas, diserang sama 3 Dilophosaurus. Mereka udah kumpul lagi nih. Pas mau pergi, ada Dr. Henry datang. Dia mohon banget, biar dia bisa neliti DNA-nya Macy sama Beta. Biar bisa ngehentiin ini semua. Mereka semua sekarang ke kompleks utama Byasin. Mau naik ke heli yang dibawa Kayla. Baru juga mau naik, tiba-tiba datang lagi tuh T-Rex di depan mereka. Tapi ternyata di belakang mereka juga ada si Giganotosaurus. Mereka ada di tengah-tengah T-Rex sama Giganotosaurus yang mau gelut. T-Rex tepar duluan. Jatuh pas banget di atas Owen, Claire, Macy, sama Ramsey yang lagi ngumpet. Tuh Giganotosaurus udah mau nyerang Ellie yang mau bantuin mereka. Untung sama si Kayla dialihin perhatiannya pakai suar. Wah, ada si Therizinosaurus tahu-tahu di situ. Dia nyerang Giganotosaurusnya. Gak lama T-Rex bangkit lagi. Mang enak loh, 2 lawan 1. Digigit lehernya, terus didorong ke arah cakarnya si Therizinosaurus. Tewas juga tuh akhirnya si Giganotosaurus. Di akhir scene, semua jadi lebih baik. Dr. Henry, akhirnya dia nemuin solusi darurat buat ngatasin krisis ekologi. Dia pakai patogen buat ngubah DNA belalang. Dan setelah kejadian itu, PBB netapin Suaka Byasin sebagai suaka global. Oh ya, ini si Kayla juga kelihatan abis beli pesawat baru tuh ya. Eits, masih ada yang kurang. Tentang Owen, Claire, sama Macy. Owen nepatin janjinya ke Blue. Dia berhasil bawa pulang si Beta. Gak lama Blue datang. Blue kelihatan berterima kasih banget sama Owen. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jurassic World Dominion. Iya, di ujung scene ada pesan-pesan dari ibunya si Macy tuh. Intinya, kalau kita mau bertahan hidup berdampingan, kita harus saling percaya. Keren sih ini pesannya. Luas banget artinya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.